Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Amalia Solihatin, mahasiswa dari Universitas Insan Cendekia Mandiri dari Prodi Akuntansi kelas C6D dengan NIM 8413124048. Nah, kalau kamu pengen ngerti gimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saling mempengaruhi, video ini wajib kamu tonton karena aku bakal jelasin materi tentang analisis keseimbangan kurva ISLM dengan cara yang gampang dan visual. Jadi, simak sampai akhir ya. Nah, dalam ekonomi makro, pasar dibedakan menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar barang dan jasa yang disimbolkan dengan IS dan pasar uang yang disimbolkan dengan LM. Jadi, jika kedua ini digabungkan dalam suatu perekonomian, itu akan mencapai suatu keseimbangan. Nah, keseimbangan ini yang digambarkan sebagai kurva ISLM atau model ISLM. Nah, model ISLM ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pasar uang dan pasar barang dalam suatu perekonomian, di mana dalam model ini ada dua kurva utama, yaitu kurva IS dan kurva LM. Jadi, analisis keseimbangan kurva ISLM ini dapat membantu kita mencari kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu kurva IS dan kurva LM? Di sini, aku bakal bahas satu persatu, jadi kalian tonton sampai habis ya. Nah, yang pertama kita bakal bahas apa itu kurva IS. Kurva IS ini berada pada keseimbangan pasar barang, yang dimana pasar barang sendiri memiliki arti pasar yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa, dimana pasar barang ini biasa diistilahkan dengan sektorial. Lalu, apa itu kurva IS? Kurva IS yaitu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dan suku bunga ketika pasar barang berada dalam keseimbangan. Nah, kurva IS ini dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi terhadap persamaan tabungan, yang biasanya disebut dengan investasi tabungan atau dalam bahasa Inggrisnya investment saving. Nah, di sini ada persamaan kurva IS yaitu sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di sini gambar kurva IS. Kurva IS ini miring dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, artinya semakin rendah suku bunga, maka akan semakin tinggi investasi. Otomatis output atau pendapatan juga akan semakin meningkat. Nah, di dalam kurva ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Bisa kalian lihat, sumbu vertikal ini dilambangkan dengan huruf R, yang artinya tingkat suku bunga atau interest rate. Dan sumbu horizontal ini dilambangkan dengan huruf Y, yang artinya pendapatan atau pendapatan nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu kurva LM. Kurva LM ini berada pada keseimbangan pasar uang, di mana pasar uang sendiri memiliki arti pasar yang mempertemukan antara permintaan uang dan penawaran uang. Lalu, apa sih kurva LM itu? Kurva LM yaitu kurva yang menunjukkan hubungan positif antara pendapatan nasional dan tingkat suku bunga ketika pasar uang berada dalam keseimbangan. Nah, persamaan kurva LM ini dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan uang terhadap persamaan penawaran uang.
LM ini artinya Liquidity Preferences Money Supply atau biasa disebut dengan pemasok uang preferensi likuiditas. Nah, keseimbangan di pasar uang ini yaitu MD sama dengan MS atau permintaan uang sama dengan penawaran uang. Artinya, jumlah uang real yang tersedia harus sama dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bertransaksi atau berjaga-jaga. Lalu di sini juga ada persamaan dari kurva LM, yaitu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping, ini ada gambar kurva LM. Gambar kurva LM ini menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa saat pendapatan meningkat, permintaan uang pun akan ikut meningkat, otomatis suku bunga juga akan ikut meningkat atau naik agar pasar uang itu tetap seimbang. Nah, pada kedua persamaan kurva tadi, kurva IS dan LM, ada dua kebijakan pendekatan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana kebijakan fiskal itu artinya kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak atau melalui komponen G dan T, sedangkan kebijakan moneter yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga atau melalui komponen M. Nah, di sini ada kurva ISLM di mana perpotongan antara kurva IS dan LM ini disebut titik keseimbangan. Di titik ini, kondisi pasar uang dan pasar barang berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan, dengan kata lain, permintaan agregat sama dengan output, atau permintaan uang sama dengan penawaran uang. Di sini ada pengaruh kebijakan kurva IS dan LM. Pergeseran kurva IS ini dapat terjadi karena perubahan kebijakan fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak yang dapat meningkatkan permintaan agregat. Kasus dari IS ini yaitu misal pemerintah menaikkan belanja, otomatis permintaan barang ikut naik. Itu menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dan titik keseimbangan baru tercipta pada pendapatan dan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, contoh kasus LM ini, jika Bank Indonesia menambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Artinya, untuk setiap tingkat pendapatan suku bunga yang diperlukan, itu lebih rendah untuk mencapai keseimbangan. Nah, kesimpulannya, model ISLM merupakan alat analisis ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM dalam suatu perekonomian, yang dimana kurva IS ini mencerminkan keseimbangan di pasar barang yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Jadi, ketika suku bunga turun, investasi akan naik sehingga output pun akan meningkat. Sedangkan kurva LM sendiri mencerminkan keseimbangan di pasar uang yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Jadi, ketika pendapatan naik, permintaan pun ikut naik, jadi mendorong suku bunga juga untuk meningkat. Nah, titik perpotongan kurva IS dan LM ini menunjukkan kondisi keseimbangan umum, yaitu ketika pasar barang dan pasar uang sama-sama berada dalam kondisi seimbang. Jadi model ini sangat penting sih untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, untuk menentukan tingkat suku bunga dan pendapatan nasional, dan yang terakhir untuk menjaga keseimbangan stabilitas ekonomi. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana sih pasar barang dan pasar uang saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan dalam perekonomian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share. Dan
tetap semangat buat kalian untuk belajar ekonomi.